Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut USM News lengkapnya. Pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa atau PAKEM 2024 dihadiri banyak sosok penting. Kehadiran mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD turut mewarnai jalannya acara itu. Kehadiran mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia yang juga Ketua Dewan Penyantun Universitas Semarang, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, menjadi pemantik semangat dalam rangkaian acara pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa baru atau PAKEM 2024. Acara yang berlangsung Sabtu lalu itu diikuti 3.540 mahasiswa baru Universitas Semarang. Dalam sambutannya, ia mengajak para mahasiswa baru untuk mensyukuri kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia menekankan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Adik-adik ini sekarang berada di sebuah kampus pilihan kelas atas yang beberapa program studinya sudah unggul dan mudah-mudahan nanti setingkat universitasnya akreditasinya sudah unggul semuanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan itu sesuatu yang bukan mudah untuk diraih. Untuk masuk ke perguruan tinggi yang seperti USM ini tidak mudah. Saudara melalui seleksi yang sungguh-sungguh dan saudara diharapkan nanti menjadi alumnus atau lulusan yang berkualitas dan berperan di tengah masyarakat. Selain itu, dengan kelengkapan fasilitas yang ada, juga dukungan Universitas Semarang dalam menyediakan unit kegiatan mahasiswa sebagai penyaluran dan pengembangan bakat minat, Profesor Mahfud mengingatkan para mahasiswa agar menggunakan masa kuliah sebagai langkah awal untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan pendidikan di perguruan tinggi adalah fondasi penting untuk mencapai cita-cita. Sebagai lulusan universitas swasta, Profesor Mahfud menekankan bahwa yang terpenting di dunia kerja bukanlah asal universitas, melainkan kompetensi. Sekarang jangan berpikir lagi, ya, saya dari universitas swasta, peluang untuk maju kecil. Jangan berpikir gitu. Saya ini lulusan universitas swasta. Saya lulus dari UII Yogyakarta, Fakultas Hukum. Bisa, karena apa? Karena ke depan itu yang diadu adalah kompetensi, kualitas setiap mahasiswa. Meski berada di urutan 132, Timnas Indonesia sukses menahan skor imbang dari Timnas Negeri Kangguru dengan skor 0-0. Atas torehan hasil itu, Martin Paes dan kawan-kawan menuai pujian dari berbagai pihak. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pertandingan itu merupakan pertandingan lanjutan dari grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa malam, Timnas Indonesia mendapat banyak tekanan dari Australia. Sejak menit awal bertanding, Indonesia tampil menyerang. Peluang pertama lahir lewat tendangan Sandy Walsh ketika pertandingan belum genap 1 menit. Namun bola hasil sepakan Sandy Walsh masih bisa ditepis oleh kiper Australia Matthew Ryan. Performa Martin Paes dan kawan-kawan turut mendapat apresiasi dari Ketua PSSI Erick Thohir. Pasalnya, Erick mengaku senang atas performa Timnas Indonesia yang terus meningkat dan bisa menaikkan marwah sepak bola tanah air. Penampilan Martin Paes yang sukses menggagalkan sejumlah peluang Australia turut mendapatkan pujian dari masyarakat tanah air. Nama Martin Paes sukses menduduki trending topik di sejumlah media sosial. Paes juga dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan semalam. Kehebohan terjadi dalam gelaran PAKEM 2024, kehadiran konten kreator Senggol Kampus, Danang Giri Sadewa, sukses memecah suasana di Gelora USM. Kehadiran Danang ini terjadi setelah disenggol Rektor USM.
Berlangsung dengan ceria dan semangat, gelaran pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa atau Pakem Universitas Semarang 2024 diwarnai dengan sejumlah kehebohan. Pasalnya, para maba USM 2024 sukses dibuat terkejut atas kehadiran konten kreator yang tengah viral, yaitu Danang Giri Sadewa atau si Duta Senggol Kampus. Danang hadir usai disenggol Rektor USM Dr. Supari STMT melalui media sosial resmi USM. Rektor USM Dr. Supari STMT menyatakan bahwa konten yang dibuat adalah bentuk upaya untuk mengikuti perkembangan media sosial saat ini. Dalam Pakem Universitas Semarang, Danang hadir secara mengejutkan. Tampil menyerupai Satgas dengan atribut lengkap, Danang memposisikan diri di antara mahasiswa dan ia membuka identitasnya usai menjatuhkan kamera panitia. Cepet dibuka, cepet. Oh, tak disangka, tak disangka. Wow, yang kemarin katanya bilang gak bisa datang, males datang ke USM, ternyata nyamar jadi Satgas. Tapi kameranya rusak tenang nih. Wah, ganti. Aku kan ganti. Ya Allah, inilah tandanya aku kualat sama Pak Rektor. Kenapa? Karena ya aku nantang beliau, ternyata kameranya rusak tenang. Lah iya. Usai diketahui identitasnya, Danang mengajak maba USM untuk bernyanyi, menari, dan membuat konten bersama. Dr. Supari menegaskan bahwa kehadiran Danang di Pakem USM 2024 merupakan komitmen USM dalam memberikan pengalaman yang unik bagi para mahasiswa baru. Danang menyatakan kegembiraannya atas kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut dan berbagi inspirasi dengan para mahasiswa baru. Yang menekankan pentingnya fokus pada potensi diri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain sebagai kunci sukses dalam menjalani kehidupan akademik maupun pribadi. Sebagai penutup, Danang memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa baru untuk tetap semangat dalam menempuh pendidikan di USM, serta terus mengembangkan diri tanpa terlalu terpengaruh oleh pencapaian orang lain. Penyelenggaraan Pakem USM 2024 juga mengajak para mahasiswa untuk mengenali lingkungan fakultas. Di hari kedua, seluruh struktural fakultas dan organisasi mahasiswa turut menyambut kehadiran mahasiswa baru. Tak kalah menarik, penyelenggaraan pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa baru atau Pakem Universitas Semarang tahun 2024 yang terselenggara di hari kedua begitu menarik. Selain dikenalkan lingkungan kampus, maba juga dikenalkan mengenai penyelenggaraan perkuliahan serta organisasi mahasiswa yang ada di tiap-tiap fakultas. Acara yang berlangsung 8 September lalu itu direspon positif oleh mahasiswa baru Universitas Semarang. Venaya Diva mengaku senang dan antusias dalam mengikuti rangkaian acara itu. Ia mengaku mendapat banyak teman baru selama mengikuti Pakem. Rasanya senang, dapat teman baru, relasi baru, terus tahu tentang USM itu apa, dunia perkuliahan itu apa. Terutama di Pakem hari kedua ini, tahu sih tentang dosen-dosennya, terus besok saya kelas apa. Dalam menyambut kehadiran mahasiswa baru, seluruh pejabat struktural turut hadir dan berbincang dengan mahasiswa. Mahasiswa baru diberikan kesempatan dan ruang untuk bertanya dan mengenal fakultas masing-masing untuk pengembangan diri. Senada dengan hal itu, Nicholas Ardi, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi USM, menyatakan bahwa dirinya merasa senang dan banyak ilmu yang ia dapatkan. Rasanya itu sangat seru sekali karena bisa berkenalan sama teman-teman yang lain, entah itu dari teman akuntansi dan manajemen. Yang didapetin itu ilmu yang diterangkan pada dosen dan sama Bapak Rektor yang kemarin sama teman-teman yang lain dari panitia dan mendapatkan teman baru. Waktu kuliah saya ingin mendapatkan pendidikan tingkat lanjut supaya menjadi mahasiswa yang lebih aktif di Universitas Semarang nanti. 3 bulan alami krisis air bersih, warga Dusun Linduk, Desa Lebak, Grobogan, Jawa Tengah sedang mendapat bantuan air bersih. Sebelumnya mereka harus mengambil air hingga 1 hingga 2 km untuk mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Bantuan tangki air bersih dari Perum Perhutani KPH Purwodadi memberikan bantuan air bersih untuk warga di sekitar hutan yang berada di wilayah Perhutani KPH Purwodadi. Warga yang saat ini benar-benar mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, desa yang sudah mengalami krisis air bersih, di antaranya Desa Lebak, Kecamatan Gerobokan, Jawa Tengah, di mana warga mencari sumber mata air harus melalui hutan yang sangat jauh dari pemukiman warga. Sedangkan untuk keperluan minum, warga harus membeli air isi ulang yang menghabiskan sekitar 2 galon air isi ulang. Kegiatan siang ini berupa patroli bakti memberikan bantuan air bersih kepada warga masyarakat di sekitar hutan. Di mana ini Pak? Ini di Desa Lebak, Kecamatan Gerobokan, Kabupaten Gerobokan. Bantuan ini gimana Pak? Dalam rangka apa gitu Pak? Dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan kepada masyarakat sekitar hutan. Ada berapa tangki Pak? Kami merencanakan total di tahun ini ada 10 tangki, tapi hari ini yang kita serahkan ada 20 tangki. Apakah rencana akan tiap hari Pak? Ya, nanti bertahap ada beberapa desa yang sudah kita agendakan. Kalau nggak salah sekitar 10 desa yang sudah kita rencanakan. Khususnya warga 3 desa Pak, 3 hutan Pak ya? Ya, warga desa sekitar hutan. Dan yang kita prioritaskan adalah warga yang memang membutuhkan, dasarnya adalah usul dari kepala desa setempat dan LMDH. Kekeringan sudah 3 bulan yang lalu. Terus airnya dari mana Pak, warga Pak? Air kemarin itu dari sumur dangkal, karena sumur dangkal sudah tidak keluar sumbernya. Terpaksa ya kekurangan air, maka dari itu hari ini juga dapat bantuan dari Pak ADM. Untuk sumur-sumur warga sendiri Pak? Sumur-sumur semua sudah kekeringan. Untuk makan dan minum serta untuk cuci pakaian Pak? Makan dan minum sementara ini ya ala kadarnya. Biasanya airnya itu diirit-irit. Untuk minum juga Pak? Minum mayoritas galon dari air dari aqua, dari air jual beli itu. Kali ini ada beberapa desa yang berada di pinggir hutan yang mengalami krisis air bersih. Dan ada sekitar 10 tangki yang akan membantu desa-desa di pinggir hutan yang mengalami krisis air bersih. Deklarasikan pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, ribuan massa dari 9 partai parlemen dan 6 partai non-parlemen hadir di Gedung MIC Gayam Sari Semarang. Deklarasi pemenangan yang dipimpin Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto mengingatkan seluruh partai pendukung dan pengusun untuk memenangkan pasangan dari Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan pilkada di Jawa Tengah. Ribuan massa dari 9 partai parlemen dan 6 partai non-parlemen hadiri deklarasi pemenangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dalam pemilihan umum kepala daerah. Dalam deklarasi yang dipimpin oleh mantan gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berkomitmen akan memenangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dalam pidatonya di hadapan massa pendukung, Ahmad Lutfi mengaku sudah melakukan pendaftaran dan mulai melakukan deklarasi pemenangan dan berpesan kepada massa pendukung untuk tidak melakukan provokasi terhadap pendukung lainnya. Dalam bergerak, dalam berkegiatan, dalam melakukan aktivitas, lakukan dengan cara-cara yang baik, tidak memfitnah, tidak menyerang, dan tidak menjelekkan kepada kontestan lain maupun para pendukung kontestan lain. Kemenangan kita nanti dengan Gus Yassin adalah kemenangan masyarakat Jawa Tengah. Sementara itu, Dewan Pembina Tim Pemenangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun mengaku masyarakat untuk memilih yang sudah berpengalaman di Jawa Tengah. Meski saat ini ada 2 jenderal yang bertarung di Jawa Tengah, masyarakat tidak harus berpikiran adanya perang bintang. Nggak ada. Gini loh, pemahamannya gini, tidak ada perang bintang, tidak ada polisi lawan TNI, nggak ada. Kita kecilkan persoalan itu, yang ada Lutfi selaku calon gubernur Jawa Tengah dan Pak Andika selaku calon
Gubernur Jawa Tengah. Ada dua. Dua-duanya itu memang dulu mantan TNI dan mantan Polri. Jangan dikembangkan menjadi isu TNI lawan Polri, bintang lawan bintang, nggak ada. Jangan dikembangkan seperti itu, karena orang yang berpikiran pendek nanti itu menjadi isu yang sangat sensitif. Jangan, saudaraku semua, masyarakat Jawa Tengah khususnya, yang ada adalah pesta demokrasi memilih calon gubernur Jawa Tengah. Pilih yang terbaik, terserah saudara, karena ini demokrasi. Lebih lanjut, deklarasi pemenangan calon Gubernur Ahmad Lutfi dan calon Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun yang didukung 9 partai parlemen dan 6 partai non-parlemen diharapkan bisa memenangkan pemilihan umum kepala daerah di Jawa Tengah. Pemirsa, ancaman di darat, laut, udara, dan bahkan ancaman siber menjadi fokus latihan gabungan Amerika Serikat Indonesia Super Garuda Shield yang juga melibatkan banyak sekutu Amerika Serikat dan negara kawasan. Mengapa latihan ini terus dilakukan dan apa manfaatnya bagi kedua negara? Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Putri Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitnya 5.500 tentara dari 10 negara termasuk Amerika Serikat mengikuti latihan gabungan militer Super Garuda Shield yang diselenggarakan TNI Republik Indonesia. Sejumlah negara lain mengirim pemantau. Di masa transisi pemerintahan, Dubes AS untuk Indonesia menyebut AS siap bermitra dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. We have worked with the new president because he was Minister of Defense. He is well known to us and we have worked together. Because of his position in this government. Seperti tahun sebelumnya, Latgab bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemitraan militer negara peserta. Tahun ini, serangan siber jadi salah satu tambahan materi yang dibahas. TNI menekankan Indonesia kukuh pada ideologi non-blok dalam kompetisi AS Tiongkok. Kan tidak bisa kita menyatukan satu doktrin untuk menjadikan satu. Dan kita bukan aliansinya dia. Ya. Kita hanya mencari, melihat mana yang lebih baik untuk diadop oleh kita. Tak hanya dengan Amerika Serikat, Indonesia dan negara-negara di kawasan juga menggelar latihan gabungan militer dengan Tiongkok, negara kompetitor utama AS di kawasan yang berseberangan dalam memandang kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Analis menilai tak jarang latihan gabungan militer adalah bagian dari diplomasi pertahanan. These exercises are primarily a form of defense diplomacy. And they're meant to send political signals. They're often more important about the kind of strategic signals they send than actually the military value of them per se. And I think that's really the case with Indonesia and the exercises we do with Indonesia to show that there is this deepening defense cooperation relationship between the two countries. Analis lain mengamati strategi yang dilakukan negara kawasan ini untuk mempertahankan ideologi non-blok kawasan, meski Amerika masih jadi negara acuan untuk melakukan latihan gabungan. The Indonesian Navy warships is able to communicate directly with the American warships. The kind of exercises is sophisticated, high-end, but with the Chinese, it's a bit different. It's basically basic, simple, passing exercises, signaling exercises with each other. There is one Southeast Asian naval official that shared with me the exercises with the Chinese are so basic that they can be done with fishing vessels. Lowy Institute mencatat sepanjang tahun 2021 hingga 2023, Amerika Serikat melakukan 525 latihan militer gabungan yang tercatat dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ini membuat AS sebagai negara di luar Asia Tenggara yang paling banyak melakukan latihan gabungan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Dari Washington DC dan Sidoarjo, Jawa Timur, Virginia Gunawan, Ahadian Utama, Hafiz Sahadeva, VOA.